Assalamualaikum teman-teman, ada lagi yang bertanya nih. Ini terkait dengan penanganan perkara atau penegakan hukum. Sebenarnya pertanyaan ini sudah sering sekali ya, udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ini pertanyaan ini belum terjawab-jawab juga. Pertanyaannya begini, Bang. Apakah kalau kita ingin memenangkan perkara atau agar laporan kita itu segera dituntaskan harus pakai biaya? Saya ingin sampaikan dulu, perkara di sini berarti ada dua macam ya, pidana atau perdata. Kalau pidana jelas tidak ada biaya ya. Di pasal 136 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan segala biaya pemeriksaan adalah ditanggung negara. Artinya kalau proses pidana semua biayanya ditanggung oleh negara. Mau kecil mau besar ditanggung oleh negara. Beda dengan perdata, memang ada biaya ya, biaya administrasi ya. Itu juga sudah ditentukan resmi dari negara. Nah, kalau pertanyaannya apakah kita untuk mendapatkan keadilan itu harus bayar? Nah, inilah yang jadi pertanyaan selama berpuluh-puluh tahun. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini tadi, ada dua hal yang menjadi pokok permasalahan, teman-teman. Yang pertama, apakah penegak hukumnya itu paham hukum? Ya, baik penyidik, jaksa atau hakim. Apakah mereka-mereka itu paham hukum atau sudahkah ahli hukum? Artinya dia semua paham ya. Prosedur penegakan hukum paham, mengerti akan pasal-pasal, artinya benar-benar adalah ahli hukum. Kalau bukan, maka penegakan hukum jadi tidak pasti. Ya. Yang kedua, apakah penegak hukum ini melaksanakan tugasnya itu ada kepentingan, ada pesanan, atau untuk kepentingan dirinya sendiri, berharap mendapatkan uang. Artinya menjadi penegak hukum adalah sarana untuk menumpuk kekayaan. Dua ini saja. Apabila penegak hukum ini paham hukum, ya, ahli hukum, dan dia benar-benar menegakkan hukum apa adanya, bukan ada kepentingan lain, maka penegakan hukum ini menjadi pasti, ya, tidak perlu biaya. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan keadilan. Bagaimana kalau misalnya untuk memenangkan perkara di mana dia sebenarnya salah, ya, dan agar menjadi menang dia mengeluarkan uang, Bang. Itu masih masuk akal bagi saya, teman-teman. Kita ingin memenangkan perkara, padahal kita salah nih ya, atau kita sebagai tersangka gitu, supaya tidak dihukum, apa harus membayar gitu ya? Masih masuk akal bagi saya. Ya kita nyogok lah gitu ya, supaya kita dibebaskan, atau supaya perkara perdata kita dimenangkan, padahal kita sebenarnya salah gitu ya. Nyogok masih masuk akal bagi saya. Tapi yang gak masuk akal bagi saya, teman-teman, orang untuk mendapatkan keadilan, ya, padahal dia benar, harus bayar juga. Ini yang bikin hancur negara ini. Ya, dia tidak salah. Setelah diperiksa nih, ternyata dia bukan pelaku pidana, tidak bersalah misalnya. Tapi supaya ingin bebas, supaya bebas, harus bayar juga. Matilah kita. Atau dalam perkara perdata, dia sebenarnya posisi yang benar. Tapi karena nggak ada uang, nggak bayar hakimnya, menjadi kalah. Ini yang menjadi benar-benar gawat negara kita ini. Jangan harap negara kita ini menjamin kepastian hukum. Sehingga apa? Nggak mungkin maju negara ini. Orang nggak berani invest. Ya, pengusaha-pengusaha ketakutan, orang berdagang takut, segala macam lah. Bagaimana bisa maju negara? Jadi kalau pertanyaannya tadi apakah harus bayar? Seharusnya tidak. Ya, tidak ada biaya apapun ya di luar yang resmi ya. Dalam hal perdata memang ada biaya, saya bilang tadi ya, biaya pendaftaran gugatan itu pun kan tidak besar-besar amat. Tapi kalau untuk mendapatkan keadilan supaya penegakan hukum ini jujur, adil gitu ya,
Yang salah ya salah, yang benar ya harus dibenarkan gitu. Harusnya tidak perlu biaya. Apalagi dalam hal pidana, semua biaya sudah ditanggung negara. Kata undang-undang begitu. Ya. Dan yang membuat undang-undang pidana itu kan negara tuh, sama DPR. Artinya negara harus melaksanakan kan. Masa dia buat undang-undang tapi tidak dilaksanakan karena nggak ada biaya misalnya? Ya hapus aja undang-undang itu. Kan begitu. Malu kan bikin undang-undang peraturan tapi tidak dijalankan karena nggak ada biaya. Begitu juga dalam penyidikan misalnya kan. Tidak perlu, harusnya biaya semua ditanggung negara. Masyarakat yang merasa mendapatkan perbuatan pidana, dia tinggal lapor. Selanjutnya adalah urusan negara. Ya. Tidak perlu lagi si pelapor ini sibuk kesana kemari, mencari bukti lah, mencari inilah. Udah nggak benar itu. Sudah tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kan undang-undang tegas menegaskan bahwa tindak pidana itu korban diwakili oleh negara. Jadi negara yang menanggung jawab semua. Supaya si korban ini mendapatkan keadilan. Kata undang-undang begitu. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa ada biaya? Cuma dua yang kemungkinan menurut saya jawabannya nih. Yang pertama, penegak hukumnya tidak paham hukum, ya, nggak ngerti dia, hanya diberi wewenang saja tanpa punya ilmu, diberi kewenangan menegakkan hukum, sementara tidak punya ilmu, akhirnya penegakan hukum ini menjadi kacau kan. Yang kedua, penegak hukum tadi ada kepentingan di sana, dia berharap dapat uang, atau dia membela kepentingan pihak lain dalam hal menegakkan hukum ini, bukan murni menegakkan hukum. Tapi ada kepentingannya di sana. Dia berharap bisa kaya dari sebagai petugas penegak hukum. Dua hal inilah yang membuat penegakan hukum kita ini tidak benar. Ya, banyak yang merasa kecewa. Sehingga akhirnya timbul rasa ketidakpercayaan. Jadi kalau ada pertanyaan lagi misalnya, bagaimana supaya penegak hukum ini dipercaya rakyat? Ya kan? Tidak perlu pencitraan, tapi lakukan tugas dengan profesional. Gitu. Sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan perintah undang-undang, lakukan seperti itu saja. Pasti rakyat akan percaya, pasti rakyat akan simpati ke penegak hukum. Mereka menjadi percaya dan punya harapan ketika bermasalah hukum, mereka tidak khawatir, dalam hati mereka tinggal aku melapor ke negara, maka negara akan membereskannya, memberikan rasa adil. Percaya kan? Profesional saja, tidak perlu pencitraan. Dengan bahasa, dengan tingkah laku seolah-olah bagaimana gitu. Tidak perlu bagi saya. Menurut saya itu tidak akan efektif. Yang paling efektif agar rakyat percaya dengan penegakan hukum, lakukan penegakan hukum dengan profesional. Ada orang melapor, tangani dengan benar. Ada orang berperkara di pengadilan, putuslah dengan benar. Sesuai dengan aturan, sesuai dengan fakta sebenarnya, bukan ngarang-ngarang. Begitu saja, nggak lama lah. Saya rasa nggak lama kalau itu diterapkan di seluruh Indonesia, penegakan hukum sangat profesional, rakyat akan bersimpati, negara akan dipercaya, bahkan orang luar negeri sendiri akan percaya ke negara kita untuk berinvest. Kepastian hukum yang penting, teman-teman. Jadi kesimpulannya, selama penegak hukum, bukan ahli hukum, tidak paham dengan tugasnya, dan penegak hukum melakukan tugasnya dengan harapan mendapatkan kekayaan, mendapatkan harta, maka jangan harap penegakan hukum di Indonesia ini akan benar. Jangan harap ada kepastian di negara kita. Ayo semua, kita tetap belajar hukum supaya cerdas hukum. Ya. Kalau rakyatnya cerdas hukum, lama-lama aparat juga harus mau tidak mau harus ahli hukum kan. Tetap bersama Lang Maut Indonesia, pelopor masyarakat cerdas hukum. Assalamualaikum. Elang Maut, pelopor anti kesewenang-wenangan, pengacara bagi diri sendiri.